Dan nggak boleh tuh beras tuh sampai kehabisan. Kata orang nih, kalau beras tuh kehabisan, rezeki juga buntu, Sony. Kalau kita berbicara feng shui ya, baik itu kamar tidur utama maupun ruang tidur, itu kan secara khusus harus dihitung, dianalisa sebagai tempat yang memang positif. Positif dalam arti kata membangun sesuatu yang baik ya, misalnya membangun kepribadian dengan karakter yang baik, membangun kecocokan dan kelancaran aktivitas demi berkarir bisnis, yang pada akhirnya tentu aja akan berdampak positif pula dalam membangun kesuksesan, kejayaan, dan kekayaan. Jadi posisi meja makan yang penting berada pada tempat yang berkecukupan cahaya, bagus-bagus. Kalau dihitung berdasarkan sektor elemen, dia di tempat yang bersifat positif dan membangun terhadap kepala keluarga, sehingga dampak positifnya bisa ke seluruh penghuni rumah ya. Selamat malam sahabat semua. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja dan sudah siap pastinya untuk mengikuti rangkaian acara untuk malam hari ini, karena 1 jam ke depan ada Sonora Feng Shui yang akan mengudara sampai detik pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Tony Wicaksono dan tentunya Pak Kang Ongsian. Saya undang dulu bagi Anda yang nanti akan berkonsultasi dengan Pak Kang di segmen ketiga dan keempat. Bisa Anda tanyakan, kirimkan pertanyaannya mulai dari sekarang dengan cara kirimkan chat ke WhatsApp kami di 0812 112 9200. Kirimkan dengan datanya seperti nama, kemudian tanggal lahir, dan juga jam lahirnya. Baru setelah itu pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada Pak Kang nanti akan saya baca di segmen ketiga dan segmen keempat. Tapi sebelum itu, untuk pertama, mari kita sapa dulu Pak Kangnya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Sony, berapa minggu menghilang. Anda Anda sekarang semangat bukan main nih. Gimana Pak Kang kabarnya? Selalu always baik-baik. Ya, moodnya dalam keadaan yang bagus Pak Kang. Ya, mengikuti moodnya Sony juga lah yang sekarang lagi bergelo kan. Kangen banget sama Pak Kang. Oh, sama-sama. Pak Kang nih, di malam hari ini pengen ada yang dibahas ya? Begini. Kemarin kita berbincang dengan Hans. Itu ada satu komen yang bagus dari Juragan Lucky atau Laki. Lucky yang beruntung gitu ya. Iya. Nah, sekarang dia nulis lagi nih. Oh, komentarnya apa emang Pak Kang? Nah, ini malam nih ya yang saya mau bacakan. Dia menulis pada video energi positif bagi eksistensi, emosi, dan peningkatan rezeki. Nah, kepada yang belum menyeksamai, agar paham apa yang disampaikan oleh Juragan Lucky beruntung ini, tolong ya diseksamai dulu deh ya. Yep. Met palem Pak Kang, met palem juga dong ya. Saya sering dengar kata yin yang dalam feng shui. Yin dan yang itu adalah satu kesepakatan, ya. Dia adalah untuk satu keseimbangan, toh. Yep. Ternyata pengaruhnya sangat besar sekali dalam kehidupan sehari-hari katanya. Dengan bimbingan dan pembelajarannya, kita semakin pintar menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak akan pernah melewati setiap kesempatan acara-acara Pak Kang. Sia-sia suhu katanya. Wah, ya, ini adalah efeknya kalau memang benar-benar menyeksamai ya Pak Kang. Benar, jadi dia paham ya. Nah, memang kalau kita berbicara yin yang, kita berbicara keseimbangan. Kita bisa tahu adanya kiri karena apa, Sony? Karena adanya kanan dong. Benar. Adanya atas, adanya bawah gitu ya. Dan kalau kita berbicara juga mengenai orang tua dan anak, ya mestinya begitu juga dah ya. Ada yin yang-nya juga tuh ya. Nah, jadi saya mau membahas satu pertanyaan juga dari Juragan sukses kita yang bernama Danu Satria, yang bertanya pada video agar pintu utama dan dapur undang rezeki segudang. Oke, karena berhubungan Pak Kang.
Betul. Nah, sebelum saya sampai ke situ nih, Sony, ini kan kita udah lama nggak ketemu nih. Benar. Nah, saya mesti menguji dulu apa kemana saja di kau. Nah, tapi gampang aja kok Sony. Sony hobinya makan buah apa kira-kira? Makan hobinya buah pisang, Pak. Nah, kalau pisang Sony, kulitnya kulit apa tuh? Kulitnya kulit pisang dong. Buahnya? Buahnya buah pisang. Pohonnya? Pohonnya pohon pisang. Ya, jadi kalau kita belah-belah juga batang pisang ya. Benar. Ya, jadi batang pisang udah dibelah-belah juga serat pisang ya. Benar, sampai ke daunnya juga daun pisang. Daun pisang toh? Nah, sekarang saya mau nanya Sony. Ada satu buah Sony. Dia punya pohon Sony. Siap. Kalau dia sudah berbuah nih Sony, buahnya berbeda nama dari pohonnya. Buahnya berbeda nama dari pohonnya. Kalau kulitnya kita kupas, kulitnya berbeda nama dari pohon dan isi dagingnya. Dan kalau kulitnya itu kita hancurkan, namanya berbeda lagi. Daging isinya kita hancurkan, berbeda pula namanya. Dan pohonnya kalau kita tebang nih, namanya pun lain lagi Sony. Ayo Sony. Jadi bingung nih. Nah, ini nggak boleh bingung, harus bisa dijawab Sony. Oke. Bisa nggak? Nggak bisa Pak Kang. Nggak bisa. Nih. Nah, di sini kita punya pemikiran harus lebih bijaksana Sony. Ya, kenapa saya mengatakan demikian Sony? Kenapa tuh? Buah ini selalu setia kepada kita Sony. Oke. Ya, diapain pun dia nggak akan marah-marah, nggak akan mengupas seperti orang tua punya kesayangan kepada kita Sony. Tahu nama buahnya? Apa tuh Pak Kang, buah apa? Di pohonnya tuh namanya padi. Buahnya namanya gabah. Kalau kita belah, dia punya kulitnya namanya apa itu? Pesak. Dan kalau daging bijinya namanya beras. Tuh beras matang namanya nasi, kematangan jadi bubur. Oh iya benar, beda-beda ya. Gitu. Nah kemudian kalau kulitnya kita hancurin namanya dedek. Berasnya dihancurin namanya menir. Benar juga. Pohonnya kita tebang namanya jerami. Iya. Benar Pak Kang. Nah, kita lupa setiap hari dia hadir di meja makan kita Sony. Oke, jadi tidak boleh dilupakan. Nggak boleh dong ya. Makanya kita juga ya sampai setua ini nih, misalnya saya nih ya, Sony ya masih muda lah ya, juga harus selalu ingat tuh ya petua-petua orang tua. Nah salah satu petuanya nih Sony, ini seperti yang ditanyakan tadi oleh Danu Satria. Dia bertanya pada video, agar pintu utama dan dapur undang rezeki segudang. Selamat siang Pak. Oh kita selamat malam nih ya. Juga Gandanu kita on airnya malam nih. Dia bilang di mana sih cara menaruh beras yang benar ya, yang bisa membawa rezeki ditempatkan di mana? Jadi dia bertanya nih. Oh alah, ini yang ditanyakan beras ya, makanya tadi Pak Kang membahas soal itu tadi. Benar. Jadi keseimbangan ini yang diimplementasikan, yang digejawantakan dalam bentuk beras tadi. Nah, beras ini adalah sosok yang betul-betul setia kepada kita, sehingga ketika beras ini pun jadi nasi nih, Sony, kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita makan, jangankan misalnya, jangan karena misalnya kita makan all you can eat. Makanan kita ambil banyak, nasi kita ambil ternyata dibuang percuma. Kan kesian tuh nasi, dia nangis tuh nasi. Nangis matinya ya. Ya nggak boleh. Nah dalam hal beras nih, kita tahu kalau beras itu kebanyakan daripada para orang tua kita nih, dalam konteks ini ya paling enggak orang tua saya tuh ya, itu menyimpan beras tuh di pendaringan. Pendaringan. Apa itu pendaringan?
saya sambil searching nih di Google nih, pendaringan. Pendaringan itu gentong ya. Oh alah, iya benar. Gentong bekas ya. Jadi kalau dulu nama ada guci itu kalau diisi air tuh ya, kita minum airnya aja tuh rasanya seperti air gunung tuh. Oh iya benar, gentong Asik. tanah liat. Iya betul kan? Asik banget kan? Benar. Nah, ini pendaringan nih. Pendaringan. Nah, kemudian bekas itu patut ditaruh di pendaringan, dan ketika kita taruh di pendaringan nih, ya nggak boleh kita longok-longok gitu seenaknya gitu. Kita harus menaruh hormat misalnya, ceritanya gitu toh. Iya. Dan nggak boleh tuh beras tuh sampai kehabisan. Kata orang nih, kalau beras tuh kehabisan, rezeki juga buntu, Sony. Oke. Nah, sekarang diletakkan di mana? Apakah yang dimaksud Danu Satria ini, Juragan ini adalah diletakkan di tempayan tadi ya, di pendaringan selesai? Ya. Atau ada satu tempatnya nih? Nah, kalau kata leluhur kita mesti punya pangkengnya. Pangkeng apa lagi itu Pak? Nah, nah kalau mau tahu pangkeng nih, Sony tinggal di mana sih ya? Saya tinggal di Bogor, Pak kan? Oh jauh, pasti nggak tahu deh. Sebab kalau di daerah kota itu ada nama jalan yang disebut Jelakeng. Jelakeng. Jilak itu 26. Keng itu kamar. Oke. Dulu di jalanan itu, Sony, ada tempat kos 26 pintu, 26 pangkeng. Jadi pangkeng itu kamar loh. Nah, Oke, jadi orang dulu tuh disimpannya di kamar gitu ya? benar, jadi harus ada kamarnya. Kamar khusus begitu? Nah, boleh kamar khusus ya, yang bagus ya begitu deh ya. Tapi kalau kita berbicara budayanya ya memang harus ditaruh pada pangkeng. Namun pangkeng yang mana nih? Kalau efisien ya jangan jauh-jauh dari dapur dong. Maka ketika saya mengatur feng shui, ya kalau rumahnya memadai dalam artian cukup luas gitu nih Sony, ya saya menyarankan kita harus punya gudang sembako loh. Oh gitu, harus menyiapkan gudang khusus gitu ya? Nah, betul. Nanti tempat bekas kita masukkan ke sana. Nah, tempat bekas di sini ya boleh aja dalam bentuk yang berbeda, nggak mesti pendaringan. Tapi kalau mau ikut pendaringan sesuai petuahnya leluhur, silakan gitu ya. Boleh bilang lebih bagus lah, karena kita selalu ingat kebiasaan orang tua kita gitu toh. Tapi Pak kan kalau rumahnya yang sempit nih, nggak bisa menyediakan tempat khusus untuk sembako, itu gimana alternatifnya? Apakah bisa dengan disiasati pakai wadah yang ya udah untuk pokoknya sembakonya muat gitu? Iya. Nah, tetapi tadi kan saya bilang harus ada tempat khusus yang efektif, efisien adalah di dapur dong. Iya. Tetap tidak disatukan dengan yang lain-lainnya. Benar. Tetapi banyak pula para orang tua dulu menyimpan di dalam kamar tidur. Oh, menyimpan di kamar tidur. Itu pendaringan. Oke. Boleh nggak sih itu? Apakah menyalahi? Nah, kalau kita berbicara feng shui ya, baik itu kamar tidur utama maupun ruang tidur, itu kan secara khusus harus dihitung, dianalisa sebagai tempat yang memang positif. Positif dalam arti kata membangun gitu ya. Membangun sesuatu yang baik ya, misalnya membangun kepribadian dengan karakter yang baik, membangun kecocokan dan kelancaran aktivitas demi berkarir bisnis, yang pada akhirnya tentu aja akan berdampak positif pula dalam membangun kesuksesan, kejayaan dan kekayaan gitu kan. Baik, kita akan lanjutkan Pak Kang di segmen berikutnya ya. Oke. Kita akan break dulu sebentar, untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, Parpos Kompas Gramedia Media Network, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Feng Shui dan juga masih bersama Pak Kang. Tadi di segmen sebelumnya masih ngebahas soal pertanyaan seputar beras nih
sebaiknya ditaruh di mana? Silakan, ada yang mau dilanjutkan Pak Kang? Iya, tadi kan Sony bertanya, bagaimana tuh kalau tempatnya terbatas gitu ya? Benar, rumahnya sempit. Rumahnya sempit, ya boleh aja mau ditaruh di mana gitu ya. Apakah wadah pendaringan tersebut tetap mau digunakan? Yang penting kita harus ingat nih, orang tua bilang ya, sebisa mungkin nih ya jangan sampailah beras itu sampai kosong gitu. Ya, kita harus upayakan. Nah, agar itu semua berhasil, kita juga harus menata rumah dengan baik. Kalau rumahnya benar, rezeki kita kan terbuka tuh ya. Apalagi kalau bidang bisnis kita juga berkecocokan, maka kan semuanya menjadi oke-oke aja dong ya. Nah, dengan demikian maka kita juga punya uang dong untuk selalu beli beras setidaknya. Nah, beras itu yang paling efektif kita letakkan di dapur. Kalau bisa ada gudang sembako, di sana kita letakkan pendaringannya, atau paling enggak dengan wadah apapun, yang penting jangan sampai kosong. Sebab ketika kita memakan nasi pun jangan sampai enggak habis. Orang tua bilang tuh pamali mubazir ya Pak. Mubazir ya. Nah, jadi pamalinya orang tua ini harus kita indahkan, karena sebagai kita merasa nih kita orang modern, pamalinya orang tua, pamalinya leluhur seringkali kita lupa tuh. Nah, kita berbuat seenak-enaknya, akhirnya beras kita kosong. Karena nggak tahu lagi tuh pamali. Bahkan tadi, sorry aja Sony, ditanya buah apa yang bisa namanya beda-beda, juga banyak orang nggak akan tahu, bukan cuma Sony gitu kan. Padahal dia tuh hadir di meja kita itu, walaupun kita nggak masak, kita makan tiap hari ada di meja itu. Ya, kita lupa sama dia ya. Bagus-bagusnya tuh nasi nggak bisa mengumpat kita. Lu lupa ya sama gua ya, tiap hari gua datang liatin lu. Nah, jadi untuk juragan dan Satria ya, jadi sebaiknya saya ulang, kalau kita mau menuruti petuahnya orang tua, letakkanlah beras tadi di pendaringan. Pendaringan mana kita letakkan? Pada pangkeng, pada ruang khusus, misalnya gudang di area dapur yang tidak berjauhan dengan dapur. Walaupun kita menempati di kamar tidur pun tidak bermasalah, terutama kamar tidur utama. Dengan catatan nih, posisi rumah benar, posisi kamar tidur utama benar, posisi dapur benar. Kenapa? Karena kalau kita berbicara rumah itu benar, selain posisi kedudukan, ada 4 hal yang harus dipedulikan benar. Yang pertama pintu utama, yang kedua adalah ruang tidur utama, kemudian adalah dapur, dan kalau dia bertingkat tentu saja posisi tangganya. Ya, kalau ini benar, maka peletakan pendaringan di dapur menjadi benar pula, ataupun peletakan di kamar tidur utama tadi ya. Tetapi andai kata kita terlepas deh dari rumah ini, cocok apa enggak posisinya ya, penataan di dalamnya cocok atau tidak, setidak-tidaknya secara umum penataan yang kita jabarkan pada setiap Jumat malam bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Nah, kalau itu sudah diterapkan, artinya apa? Setidak-tidaknya, kalaupun salah, kesalahannya nggak akan fatalis. Dan kalau kesalahannya nggak akan fatalis, tentu akan ada celah buat kita memperoleh keberuntungan dong. Nah, dengan keberuntungan tadi, kita jangan lupa. Jangan kemudian di era modern ini, kita banyak berpikir hal-hal yang sekunder. Lapar mata, yang namanya lapar mata tahu Sony? Lapar mata tahu, dikit-dikit pengen beli gitu ya. Iya. Padahal nggak butuh itu Bagong ya. Benar. Nah, jangan lapar mata, utamakan agar pendaringan kita tidak kosong. Itu yang dikatakan orang tua, agar rezeki keberuntungan kita tuh nggak akan pernah putus, bahkan bisa berkembang.
Karena yang penting itu dulu ya, nasi atau kebutuhan yang paling primer ya Pak. Benar, jadi kita ingatlah, kita dalam berumah tangga, hidup, harus cinta keluarga, cinta istri. Ya, juga cinta orang yang mencintai kita, cinta sosok yang menyintai kita, di mana nasi itu hadir ya pada kehidupan kita di setiap hari, ya toh? Betul sekali, luar biasa remindernya dari Pak Kang ya. Nah, kita lanjut. Lanjut lagi Pak Kang. Paling nggak nih, saya juga pernah membahas tempat beras ini. Jadi sahabat Sonora bisa tengok-tengok tuh video. Oh, udah ada Pak Kang sebelumnya. Iya, tanya jawab 035 ya. Oke. Judul videonya ya, temanya rahasia leluhur Rahasia leluhur. agar rezeki meningkat terus. Oke. Ya. Rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Jadi Iya. bisa sama itu ya, lengkap tuh. Benar. Nah, ini ada satu pertanyaan tapi agak menyimpang dari konteks yang tadi ya. Oke. Ini ditanyakan oleh Li Mei Rusli. Ya, bertanya pada video menentukan arah rumah, pipa-pipa air dan bak kontrolnya. Ini video yang juga baru dipublish ya. Oke. Malam Pak Kang. Nah, ini Li Mei Rusli mengingatkan kita bahwa sekarang ini lagi malam. Tapi kalau kita mau mengucapkan selamat malam kepada Juragin Li Mei Rusli, ya. Apa betul tangga ke lantai 2 nggak boleh di depan ruang tamu? Oke, tangga ke lantai 2 nggak boleh di depan ruang tamu. Paham nggak nih? Paham Pak Kang. Paham ya? Iya. Sekarang kalau paham saya mau bertanya, yang namanya depan ruang tamu itu di mana? Depan ruang tamu di depan pintu masuk berarti Pak Kang. Depan pintu masuk? Iya. Mungkin nggak setelah masuk di tangganya itu ada di ruang tamu? Kalau dia tuh pintu ke lantai 2 adanya di luar, ya, ini kan repot nih. Kan dia bilang begitu kan? Iya. Malam Pak Kang, apa betul tangga ke lantai 2 nggak boleh di depan ruang tamu? Jadi ini lantai 2-nya terpisah dari lantai 1 dong. Kalau dia tuh ada di depan. Iya benar ya. jadi bingung juga ngebayangin ya. Ya gimana ya jadinya ya? Ya kan? Benar juga. Nah, tapi saya lanjut dulu. Lanjut. Rumah modern semua begitu loh Pak, katanya. Sudah 2 rumah baru nggak jadi beli karena seperti itu. Oke. Ini juga promo rumah baru lagi juga begitu. Loh. Apa solusinya kalau begitu Pak, katanya? Jangan karena promo nih Pak Kang, makanya tangganya di luar begitu. Kita masih banyak waktu untuk jawab. Kita jawabnya di segmen berikutnya nggak apa-apa ya Pak? Kalau Karena gitu kita ini kita tunda ya. Iya, kita tunda. Mungkin di segmen berikutnya mungkin dijawab Pak Kang? Saya pikir setelah ini kita bahas dulu WA. Ini kita bahas di minggu depan. Oh, minggu depan, oke. Sonora FM 92 Jakarta, Parpos lagi Radio Network, Anda masih bersama kami di Sonora FM bersama Pak Kang Hongkian dan juga saya Sony Wicaksono sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp 0812 112 9200. Pak Kang sudah siap untuk menyapa sahabat Sonora di malam hari ini? Oh, so pasti. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu pada Juragin Li Mei Rusli, jangan kecewa ditunda jawabannya karena jawabannya sendiri nampaknya panjang. Ya, karena saya juga akan membahas apakah tangga itu ada di depan ya sehingga pintu utama ada di lantai 2. Ataukah di atas dan di bawah itu kepemilikan atau yang menghuni berbeda? Atau juga tangga itu berada di dalam ruang tamu sehingga tangga tadi seolah-olah menyongsong tamu yang datang begitu ya. Oke, jadi cukup lumayan panjang gitu ya. Untuk Juragan Li tadi untuk minggu depan bagi jawaban selengkapnya. Kalau gitu kita ke
juragan yang bernama Afan, Pak Kang. Afan. Afan pakai F, A-F-A-N. Afan ini lahirnya tanggal 30 Juni, Pak Kang. Tahun 1982. 1982. Betul. Jam lahirnya 19.00. Ya. Nah, istrinya namanya Vina. V-I-N-A. V-I-N-A. Vina. Lahirnya tanggal 13 November. 13 ya? Siap, 13 bulan 11. 13 bulan 11. Tahun 1988. 1988. Jam lahirnya 2:50 pagi. Oke. Mau bertanya Pak Kang, kalau posisi meja makan di bawah toilet, apakah boleh? Nah, kalau tidak boleh, apakah ada solusi selain pindah meja? Karena ruangannya terbatas, Pak Kang. Begini, sebetulnya nggak ada ketentuan sih, Sony. Oh, posisi meja makan ya? Benar, jadi posisi meja makan yang penting berada pada tempat yang baik, gitu ya, yang energinya berada bagus. pada tempat yang baik. Iya. Nah, contohnya Pak Kang? ya pokoknya berkecukupan cahaya, bagus-bagus. Kalau dihitung berdasarkan sektor elemen, dia di tempat yang bersifat positif dan membangun terhadap kepala keluarga sehingga dampak positifnya bisa ke seluruh penghuni rumah ya. Nah, tapi satu hal yang perlu diketahui, kalau WC itu kan hal yang negatif loh, yang energinya yin gitu ya. Oh iya, betul. Tadi kita bicara yin dan yang. Kalau tempat makan harus bersifat yang atau yin yang ya, berkeseimbangan, tapi boleh juga dia yang. Nah, kalau WC adalah tempat yang yin, dia kan berlawanan tuh. Oh iya, benar. Nah, oleh sebab itu sebaiknya jangan disatu padukan dong. Kalau dia ada di satu ruangan, ya, terus ini meja makan di sebelah sananya ada kamar mandi menghadap meja makan, belum tentu secara analisis elemen dia sama. Belum tentu sama-sama yin atau sama-sama yang, ya, bisa saja berbeda. Tetapi kalau dia di atas dan di bawah, ini kan satu lokasi yang sama sektornya. Ya, jadi yin dan yang sebaiknya jangan bersatu. Ya, tetapi saya juga seringkali berkata, Sony, ya bagus-bagus betonnya apik gitu ya. Kalau betonnya jelek, dia terus netes lagi makan, enak nggak sih, Sony? Wah, bercampur dengan ini kuah. Iya, jadi pada prinsipnya boleh-boleh aja. Nah, kalau kemudian itu sudah terjadi dan tidak ada tempat bagi Afan untuk memindahkan meja makannya, dan curiga nih karena jangan-jangan di tempatnya, kalau sob ada dua kemungkinan nih, Sony. Oke. Kalau ternyata itu tempat bersifat yang dan menguntungkan Afan, adanya WC di atas di lantai 2 itu akan mengakibatkan pendapatan Afan terbatas, ada takarannya. Nah, kalau itu adalah tempat yin, ya, jadi WC di atas benar. Nah, yang di bawahnya itu tentu saja tidak memberikan energi yang berkecukupan untuk kemajuan Afan. Jadi plus minusnya udah kelihatan ya, pokoknya ada gangguannya, jadi nggak akan maksimal. Nah, sekarang solusinya yang paling gampang apa nih? Padahal untuk memindahkan meja itu nggak ada tempat lagi nih, Sony. Gimana caranya? Gimana tuh Pak Kang? Nah, pasang lampu terus-terusan, jangan dimatikan di atas meja makan tadi, gitu ya. Nah, kemudian ambil satu dinding yang lapang untuk meningkatkan energi yang, kita pasang cermin yang besar menghadap ke meja tersebut, di mana makanan-makanan pada meja bisa terpantau, bisa terlihat dari cermin tadi, agar meja makan itu bisa memberikan energi yang dalam hal memberikan makanan yang cukup, sehingga kembali lagi kepada tadi,
si makanan tadi, si nasi tadi, si beras tadi akan memberikan kecukupan pertumbuhan dan menjauhkan segala pamaliknya lagi. Oke, baik. Nah, kalau rumahnya apa nah hadap utara ini cocok nggak Pak? Hadapnya ke utara. Ya masih oke, masih oke. Oke ya, berarti Masih itu yang oke. perlu diperhatikan tadi soal meja makan ya. Iya, dan sebetulnya ini kalau sebetulnya Afan apa pernah bertanya nih? Belum. Ini Pak, kan belum, Pak. Afan sama Vina juga sionya naga sama anjing. Itu musuh besar, tetapi memang ya cara berbicara mereka berdua klop gitu, nyambung gitu ya. Sehingga buat pertumbuhan ekonomi ya bisa kebantu gitu ya. Nah, hanya saja ada hal-hal yang sebaiknya saya kasih tahu deh daripada nanti dia bingung juga. Iya tuh. Oke. Kenapa sih gua 6 tahun beda tuh bahaya nggak tuh gitu ya. Nah, yang satu hal ketika Vina misalnya memberikan petunjuk kepada Afan, Afan jangan tersinggung ya, jangan merasa diartikan kecil oleh Vina, karena Vina lebih punya kemampuan dalam hal prinsip dan leadership. Dan kemudian jangan dikarenakan kemudian Vina itu orangnya baik, Afan kemudian suka bersikap arogan. Kalau hal ini bisa dipedomani, bisa dipegang erat-erat, maka jodohnya akan semakin menguat dan tentu saja akan berdampak positif terhadap keberuntungan pula. Oke, keberuntungan dan keuangan juga ya. Baiklah, semoga menjawab. Sukses untuk Afan dan Vina. Untuk pertanyaan selanjutnya kita simpan di segmen berikutnya, bahkan kita istirahat sejenak lagi. Jadi Oke. jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, sponsor Kompas Media Network. Anda masih setia bersama kami, ada Tony Wicaksono dan juga Bakang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui. Kita sudah masuk di segmen keempat sahabat Sonora untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan kepada Bakang. Bakang, kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya? Oke dong, so pasti. Oh pasti Bakang. Ada Yuni ingin bertanya tentang dua anaknya nih Bakang. Iya. Yang anak yang pertama namanya Aldea. Laki perempuan? Laki-laki Bakang. A-L-D-E-A, Aldea. Aldea. Lahirnya 8 Maret 8 bulan 3 tahun 2015. 2015. Lahirnya pukul 8.30 pagi. 8.30. Nah, yang kedua namanya Alfredo. A-L-F-R-E-D-O, Alfredo. Laki-laki juga. Betul. Tanggal 18 bulan 9 Tanggal 18 bulan 9 tahun 2018. 2018. Nah, ini lahirnya jam 9.30 pagi. 9.30 ya. Ya, yang ingin ditanyakan adalah bidang edukasi dan juga karakter anaknya, Pak Kang. Oke. Aldea ya, pria, Alfredo pria. Yang satu lahir pada tahun kambing kayu, Aldea. Alfredo pada tahun bersio anjing tanah ya. Kambing dan anjing ada ciong kecil ya. Nah, yang satu lahir hari Minggu nih si Aldea pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2566 Imleknya. Oke. Sedangkan Alfredo hari Selasa Imleknya tanggal 9 bulan 8 tahun 2569. Ya, kalau kita berbicara komposisi, maka ketika lahir si Aldea itu mulus-mulus aja. Tapi kalau Alfredo, saya khawatir dia kena sakit kuning gitu ya. Kuning dia kecenderungannya bisa masuk inkubator. Nah, oleh sebab itu, tolong jangan sampai dia itu lelah ya. Jangan sampai dia juga kurang minum ya. Karena livernya pembawaan lahir nggak bagus. Jadi, kalau ada masalah berkaitan dengan liver, empedu, tolong segera dikonsultasikan ke dokter ya.
Dan oleh karenanya makanan-makanan berminyak tolong dihindari juga gitu ya. Nah, tetapi untuk si Aldea ya, saya mau minta tolong agar dia dibiasakan untuk makan sayur-sayuran gitu ya. Nah, kita lihat si Aldea ini lebih banyak sahabatnya ketimbang si Alfredo gitu ya, karena Aldea ini dia lebih mengayomi sahabat-sahabatnya ya. Nah, oleh sebab itu agar Alfredo dikala kemudian juga bisa tumbuh sebagai seorang yang punya prinsip leadership dan mampu mandiri berusaha gitu ya. Sejak kecil tolong sering dikasih pakai warna hijau. Sedangkan Aldea tolong warna putih diperbanyak. Nah, kemudian apakah nanti sekolahnya gitu toh? Iya, benar. Nah, kalau kita lihat si kedua anak ini cocok di bidang food science, food tech, agrobisnis gitu ya. Oke. Nah, kemudian tetapi kalau untuk si Aldea itu jauh yang paling cocok, paling sangat menjanjikan buat kehidupan dia kelak kalau dia kemudian sekolah di bidang teknik kimia, apoteker ya, kemudian teknik informatika, AI gitu ya, dan segala produk cairan. Jadi nanti kalau bisnis pun di bidang hal yang sama, produk-produk cairan ya. Atau jadi kemudian dia bisa mengembangkannya ke produk misalnya makanan kering dan minuman gitu ya. Sedangkan untuk si Alfredo dia cocok ke bidang hukum, politik, kuliner ya. Hukumnya berarti ya. Iya. Dan dia juga cocok untuk sekolah teknik sipil, perhotelan ya, di kuliner juga bisa gitu kan. Dan dia juga cocok untuk menjadi kedokteran. Kalau dia masuk kedokteran, tolong dilanjutkan untuk mengambil spesialisasi jantung. Oke, baik. Nah, ini yang ibunya juga ikut bertanya nih, Pak Kang, Yuni. Iya. Kalau Yuni ini lahirnya tanggal 7 bulan 10. Tanggal 7 tahun 84. Tanggal 7 bulan 10 tahun 1984. 1984. Jam lahirnya 19 malam. 19.00. 19.00 tepat ya? Ya, tepat Pak Kang. Yuni ini pernah sempat dikasih tahu dulu sama Pak Kang kalau usaha yang baik itu di tanah dominan. Nah, apakah kalau saya mulai berjualan es kelapa muda atau tebu, ini baik nggak Pak Kang? Kalau es kelapa muda ya, es namanya es cairan apa tanah itu? Cairan. Cairan itu unsur air dong ya. Oh iya. Unsur air dia nggak cocok. Kalau unsur tanah itu dia jualan tanah, jualan batu bata, kerikil, jualan keramik ya, marmer gitu. Terus kemudian main di bangunan, kirim pasir, jualan semen. Tapi kalau dikelola sama karyawan itu mungkin nggak Pak Kang? Nah, kemudian nanti duitnya buat karyawan atau buat dia? Buat Yuni dong tentunya. Iya, jadi itu bisnisnya siapa? Bisnisnya Yuni dong. Iya. Nggak bisa ya. Iya, nah kecuali dia punya kuasa usaha. Kuasa usaha. Nah, dalam konteks ini kuasa usaha itulah yang bergerak kan, dia sebagai pemodal. Oh, jadi sifat bisa tapi sifatnya sebagai investor ya. Iya, nah tapi dalam konteks yang satu ini kita harus lihat cocok nggak dia dengan orang yang digunakannya. Nah, karena suaminya cocok nggak nih Pak Kang? Soalnya ngasih data nih juga nih suaminya. Sob, satu hal, Sony, nggak ada sih orang yang mau kerja buat orang lain ya. Iya benar sih ya. Iya. Tapi kalau suaminya nih Pak Kang mungkin nggak, soalnya dia kasih data suaminya juga. Oke. Nah, suaminya namanya Johannes. Johannes double N. Johannes. Oke. Pak lahirnya tanggal 5 bulan 12. Tanggal 5 bulan 12. Bulan 12. Tahun 1984. 1984. Iya, jam lahirnya 02.00 pagi. 02 pagi. Nah, ya. ini kalau dikelola sama suaminya apakah cocok atau tidak nih? Lebih cocok. Oh, lebih cocok ya. Tapi
kalau suaminya itu bergerak di bidang logam atau api logam, tentu lebih maju. Kalau dia di bidang logam terus dia jualan air kelapa, itu perbandingannya 1/6. Oh, 1/6 cukup jauh dong ya? Iya, jadi saya harus kasih tahu, jangan nanti kata Pak Kang cocok, tapi gue perkembangannya lambat, 1 hari gue cuma dapat 100. Tapi kalau dia berusaha di bidang logam, dia dapat 600. Oke, jadi kalau siapa tadi istrinya tanah dominan, suaminya logam berarti ya? Betul, ya. Kalau dia mau bersatu padu untuk berbisnis bersama, sebetulnya suaminya pun cocok di bidang tanah, walaupun di bidang logam oke. Jadi kalau saya sih menyarankan buka aja usaha kecil-kecilan, dagang pasir, semen, batu bata. Nah kemudian suaminya terimain misalnya jualan besi, terimain bikin rangka besi-besi itu buat betonisasi misalnya ya. Nah kan bisa menggunakan besi-besi itu untuk apa? Untuk beton itu kan bisa besi bekas tuh ya, lebih banyak lagi untungnya. Betul. Oke, semoga menjawab untuk Yuni dan suaminya sehat-sehat selalu. Bahkan sayangnya 2 menit lagi kita harus berpisah lagi nih. Ada closing statement atau saran yang ingin dikasih kepada juragan dan juragan sukses kita? Ya begini ya, memang paling penting kalau rumah kita posisinya bagus, Sony. Kalau rumah itu bagus, misalnya tadi kan saya bilang tuh, istrinya nggak cocok dagang kelapa, gitu ya. Tetapi kalau rumahnya cocok, walau dia dagangnya salah masih ketunjang. Ya, kemarin saya bicara sama Hans bahwa kalau kita mengatur rumah itu udah oke, kualitas 1 terlebih, kemudian kita membangun kepala naga ya, ada di video lalu gitu ya, maka segala bidang usaha pun yang tidak cocok, nggak ada tuh ketidakcocokan, semua bisa menjadi cocok dan penyocokannya nggak suka gitu ya. Namun demikian bukan berarti apa yang tadi kita bahas di awal ya mengenai satu pamali itu bisa diabaikan, karena jangan karena kita merasa kita ini orang modern nggak percaya lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah kita boleh nggak percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib, mistis gitu ya. Tetapi ajaran daripada orang tua tentu mengandung sesuatu yang sifatnya positif gitu ya. Nilai moralnya ya. Benar, paling enggak kalau kita turuti ada satu doa orang tua di dalamnya. Jadi misalnya ketika kita mau makan, kita ambil nasi secukupnya. Jangan sampai nanti nasi kita buang gitu kan. Ah, itu kan juga sudah satu pelanggaran terhadap pamali tadi toh. Oke, Pak Kang, terima kasih banyak sudah berbagi dengan sahabat semua. Oke, Sony, salam untuk teman-teman di sana semuanya. Sehat selalu, selamat malam, sukses selalu juga untuk mereka dan juga sahabat-sahabat Sonora di belahan bumi yang manapun juga. Amin, baik. Terima kasih banyak dan kita ketemu lagi di minggu depan sahabat Sonora setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Sonora Feng Shui.